Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali kepada saya Agnes Cecilia Sinangga Simanjorang. Nah, pada hari ini saya akan membawakan topik mengenai stored procedure. Nah, sebelum itu kita ketahui bahwa fungsi atau function adalah blok kode program yang menghasilkan satu nilai. Kemudian, subroutine ataupun prosedur adalah blok kode program yang menghasilkan banyak nilai. Kemudian untuk apa sih dibuat prosedur tersebut? Nah, untuk mempermudah pekerjaan dalam melakukan perintah-perintah SQL. Nah, store prosedur tersendiri atau prosedur tersimpan adalah kode SQL yang disiapkan untuk dapat disimpan sehingga kode tersebut dapat digunakan kembali berulang kali. Jadi, jika kita memiliki query SQL yang ingin kita tulis berulang kali, kita bisa menyimpannya sebagai store prosedur. Lalu, panggil saja ketika ingin menjalankannya. Kita juga bisa menggunakannya untuk meneruskan parameter ke store prosedur atau prosedur simpan, sehingga store prosedur tersebut dapat bertindak berdasarkan nilai parameter yang diteruskan. Berikut ini adalah sintaks dari prosedur, yaitu create, definer sama dengan user, procedure, if not exceeds, is pay name, procedure parameter, karakteristik, lalu routine body. Ini adalah deklarasi dalam SQL, yaitu deterministic yang merupakan input yang sama yang akan menghasilkan output yang sama. Ingat, deterministic itu adalah input yang sama yang akan menghasilkan output yang sama. Kemudian non-deterministic, input yang sama akan menghasilkan output yang berbeda. Sebelum kita masuk ke dalam perintah yang akan kita buat contohnya pada store prosedur, kita juga perlu tahu penggunaan delimiter. Karena nanti delimiter ini akan kita gunakan dalam pembuatan store prosedur ataupun function ataupun trigger yang akan kita gunakan pada MySQL. Nah, penggunaan delimiter pada MySQL. Pada saat kita mendefinisikan objek tersimpan di database MySQL seperti store prosedur, trigger, maupun function, ada problem yang akan muncul yaitu penggunaan titik koma pada statement SQL yang merupakan bagian dari objek tersebut. Kenapa begitu? Karena MySQL secara default menganggap titik koma sebagai delimiter atau pembatas akhir dari suatu perintah atau statement. Ya, seperti yang kita ketahui, setiap program ataupun program apapun yang kita tuliskan, jangan lupa titik koma. Nah, ini merupakan pembatas akhir yang secara default yang selalu kita gunakan. Dan dengan alat delimiter ini, pembuatan objek yang memiliki beberapa statement tidak akhirnya pembuatan objek yang memiliki beberapa statement tidak akan berjalan sempurna karena berhenti di tengah jalan. Karena penggunaan titik koma ini secara default adalah pembatas akhir. Jadi kalaupun kita misalnya kita tidak menggunakan delimiter ini, nantinya akan bermasalah. Dia akan berhenti. Nah, nanti saya akan bisa berikan contohnya. Kemudian solusi terhadap masalah di atas yaitu menggunakan delimiter. Jika prosedur membutuhkan masukan ataupun input, maka dapat didaftar dalam parameter. Ada 3 jenis parameter. Yang pertama in, yaitu parameter yang nilainya tidak berubah walau terjadi perubahan dalam prosedur. Kedua out, parameter yang nilainya berubah bila terjadi perubahan dalam prosedur. Ketiga in out, parameter yang bisa tidak berubah dan bisa berubah. Contohnya yaitu create procedure process in X integer 3, out Y integer 5, in out J integer 7. Baiklah, langsung saja kita eksekusi ke command prompt.
Pertama kita hidupkan dulu SAMPP kita. Nah, di sini ada SAMPP ya, kebetulan juga saya sudah menghidupkan MySQL. Ingat, MySQL kita hidupkan, klik start. Kemudian kita nanti klik Windows plus R. Kemudian kita akan masuk ke dalam command prompt kita. Kemudian setelah kita masuk ke command prompt, kita langsung masuk ke SAMPP yang ada di komputer kita masing-masing, yaitu cd SAMPP strip sum strip MySQL strip bin. Kemudian MySQL setelah itu kita masuk ke MySQL dengan menggunakan user root. Setelah kita masuk, kita menggunakan use DB Academic sebagai database yang akan kita prosedurkan. Dan ini ada beberapa yang salah ya perintahnya. Maaf karena ini typo, ini salah jadinya typo. Ya, dan ini ya jadinya error juga. Kemudian saya coba lagi dengan delimiter ini, ternyata prosedur yang saya buat ini sudah ada pada database kita. Kemudian saya tinggal memanggilkan beberapa contoh tampilan prosedur yang telah saya buat, yaitu call tampil nama MHS, yaitu Kirana. Ini adalah nama ini hasil dari prosedur yang pertama dengan menggunakan nama untuk menampilkan nama mahasiswa pada tabel mahasiswa. Kemudian ini adalah contoh prosedur yang kedua, yaitu menampilkan nama menampilkan siswa ya, mahasiswa yang kita inginkan tapi menggunakan NIM ya. Kemudian tampil terbaik ini untuk mencari atau prosedur yang menampilkan berdasarkan IPK. IPK lebih dari 3. Dan ini adalah hasil dari tampil antara, yaitu prosedur yang keempat, yaitu untuk menampilkan nama mahasiswa yang berada di antara 1002 ini dan 1004. Ya, itu adalah Miriam, Jack, Jeffrey, dan Marlina. Jadi ikut 3 dan 4. Ya, begitulah dia. Beginilah hasil ataupun yang bisa saya berikan beberapa contoh mengenai penjelasan store prosedur pada hari ini. Semoga contoh ini bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian perlahannya kita cukup mempelajari dari website yang mempelajari tentang MySQL dan memperdalamnya. Seperti slogan mengatakan, Allah bisa karena biasa, maka kita harus sering biasa untuk berlatih dan memperdalam kembali untuk bisa semakin mendalami MySQL, penggunaan MySQL, peraturan-peraturannya, fungsi dan prosedurnya. Dan kalaupun ada beberapa kata yang kurang berkenan dan ataupun beberapa kata yang mungkin tanpa sengaja saya salah ucapkan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.